uh, pertemuan saya dengan sosok Mbak Kun Kun. Mbak Kun Kun, sahabat. Mungkin sobat-sobat Udah pada tahu lah ya. Mungkin saya nggak sebutin lebih jelasnya. Sekarang Ya. gimana Mang? Kronologinya gimana tuh Mang? Kejadiannya Mang? Ya. Pada saat itu benar-benar banget apa yang saya lihat itu Masih ada. Masih ada. Ya pakaiannya putih kayak mbak-mbak gitu ya. Kayak tadi saya bilang ya, Mbak Kun Kun gitu kan. Pakaiannya putih. Cuman posisi tangan dia teh lagi begini, Bang. Tangannya lagi begini. Itu jelas kelihatan. Jelas banget. Soalnya kan emang agak tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Basecamp Ciliwung Channel. Ya Mang, baik Mang. Ini dalam kesempatan malam hari ini saya mau mengajak Mang Rudi kembali nih ngobrol-ngobrol masalah misteri. Wah, boleh tuh. Ini lagi ya, apa namanya? Kita bagi lagi cerita-cerita historik, Ya, horor gitu ya. karena kan beberapa hari yang lalu kita tuh upload seputar hiburan kegiatan kan? sampingannya Hobi gitu. kita. Nah, mungkin bagi sobat-sobat yang baru menemukan channel ini ya, sobat-sobat bisa menemukan video-video yang lainnya tuh. Nanti kita cantumin dah di Ya, situ. pokoknya konten kita itu bukan cuma misteri doang Ya. gitu. Ada hiburan lagi. Ya baik Mang, nih saya mau tanya nih sama Mang Rudi nih. Kan Mang Rudi waktu itu tuh sempat bilang katanya Ya. masih ada nih cerita misteri yang disimpan nih. Nah, kira-kira nih cerita apa nih mau Bang Rudi bagiin sekarang nih? Wah, Biar sobat-sobat kebetulan tahu nih. masih ada nih sahabat nih yang belum saya bagiin gitu. Hmm, Mau sekarang, Bang? ya sekarang Sekarang boleh. tapi Oke. biasa karena Oke. kita mau ngomongin Oh misteri iya, nih. benar. Ya. Masih ada nih cerita misteri yang disimpan nih. Nah, kira-kira nih cerita apa nih mau Bang Rudi bagiin sekarang nih? Wah, Biar sobat-sobat kebetulan tahu nih. masih ada nih sahabat nih yang belum saya bagiin gitu. Hmm, Mau sekarang, Bang? ya sekarang Sekarang boleh. tapi Oke. biasa karena Oke. kita mau ngomongin Oh misteri iya, nih. benar. Numpang-numpang dulu. Sebelumnya kita nggak bosan-bosan gitu ya buat ngucapin kita numpang-numpang nih ya, mohon izin kepada yang bersangkutan ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini gitu kan. Bukan niat kami untuk mengganggu, tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman gitu kepada ya kalian semua sahabat gitu. Numpang-numpang, punten-punten, mohon izin. Ya, intinya pokoknya semoga kita dikasih Keselamatan, ya. kelancaran. Biar nggak ada apa-apa, kita cuma sekedar mau sharing Iya. aja nih, mau berbagi ya. Ini mah obrolan pengalaman aja. Ya baik Mang, gimana ceritanya Mang? Ya, jadi kebetulan masih sama yang saya katakan ya sahabat. Saya itu punya cerita pengalaman horor atau mistis saya itu terjadi ketika saya umur 9 tahun, masih di sini juga gitu. Karena emang kecil saya kan masih di sini gitu. Jadi pengalaman saya terjadi pada saat umur 9 tahun gitu. Nah itu kejadiannya itu malam hari Mang. Kejadiannya malam hari kebetulan, dan tempatnya itu bukan di pinggir sini Bang ya, tapi di samping rumah kita di atas. Nah, mungkin sedikit mau dikasih bocoran dulu nih ceritanya nih tentang apa nih kira-kira tuh yang Oh iya, disampaikan itu. ini itu eh, pertemuan saya dengan sosok Mbak Kun Kun.
Mbak Pun sahabat. Mungkin sahabat Udah pada tahu lah ya, mungkin saya nggak sebutin lebih jelasnya. Sekarang Ya. gimana Mang? Kronologinya gimana tuh Mang? Kejadiannya Mang? Ya. Pada saat itu ya namanya saya masih kecil gitu Bang ya, Ya, ya. saya masih kecil teh. Saya kan tidurnya itu nggak tentu Bang ya, tidurnya itu teh kadang di kamar gitu, kadang di ruang tengah atau ruang tamu gitu kan. Oh iya. Nah kebetulan mah kejadiannya teh saya lagi tidur pules di ruang tamu, ruang tengah gitu. Itu Mang Rudi tidur di ruang tengah itu sama siapa tuh? Awalnya mah saya rasa sama ibu saya, karena kan ketiduran, yang namanya ketiduran nonton TV gitu. Oh, lagi nonton TV bareng awalnya iya. gitu ya. Lagi nonton TV bareng, ketiduran tuh kan. Nah terus tuh saya emang punya kebiasaan nih sahabat, jadi kadang-kadang saya suka terjaga di tengah malam gitu ya, bangun tengah malam, atau kalau kata Betawi mah mendusin ya Bang ya, Mendusin, ya. mendusin gitu. Nah mendusinnya itu pengen buang air kecil. Oh iya, iya. Pengen buang air kecil. Nah pas saya mendusin pengen buang air kecil, saya itu males ke kamar mandi Bang, males ke kamar mandi sahabat. Malesnya itu kenapa itu Mang? Ya lebih ke arah nyari yang deket gitu, depan rumah Oh, gitu kan. mungkin karena Mang Rudi lagi tidur posisi di ruang tengah, lebih Ya, dekat ke arah lebih pintu, dekat ke arah pintu keluar rumah, rumah, gitu, ya, dibanding depan ke kamar rumah. mandi gitu ya. Benar. Nah terus pas Mang Rudi bangun mendusin, kan awalnya Mang Rudi nonton bareng sama orang tua tuh ya. Iya. Nah pas begitu Mang Rudi mendusin, itu Mang Rudi dalam keadaan sendiri atau masih ada orang tua di situ? Ada ibu saya masih tidur sama saya. Iya, Oh, Mang Rudi nggak berani nggak berani dia. bangunin karena emang udah kebiasaan Oh, gitu udah ya, biasa. apa-apa sendiri gitu, jalan gitu. Heeh. Nah udah tuh kan, saya pengen buang air kecil, saya keluar tuh ke depan rumah Bang. Ya namanya anak kecil dimaklum gitu ya, buang air kecil sembarangan gitu. Udah saya keluar, saya buang air kecil itu di teras depan, karena kebetulan mah di teras depan kita itu teh ada selokan, apa sih namanya, saluran Saluran air air, ya, ya. saluran air. Nah pas saya lagi buang air kecil, tiba-tiba mah saya ngerasa ada yang goyang-goyang di sebelah kanan saya. Lebih tepatnya itu di pohon rambutan. Oh, di pohon. Ya Nah, di pohon. itu jarak dari tempat Mang Rudi buang air kecil itu sampai ke pohon itu berapa jauh tuh jaraknya? Berapa Nggak meter? jauh sih sahabat, kira-kira 10 meter lah. Oh, 10 meter. 10 meter ya, Berarti masih cukup jelas lah. cukup kalau gitu. jelas. Iya, karena emang saya lagi buang air kecil teh, pas udah selesai mungkin sempat larak lirik gitu ya, larak lirik begini. Nah kebetulan pas lagi ngelirik ke sebelah kanan itu ada pohon kan, pohon rambutan ya, rambutan itu Iya. goyang-goyang, ada putih-putih gitu. Oh maaf, yang goyang-goyang itu bukan pohon, tapi kayak Bukan. kayak sosok putih-putih Ya, goyang gitu. kain putih-putih goyang gitu kan, kayak apa sih, gerak-gerak gitulah ya. Nah, terus gimana tuh? Saya tegesin lagi nih, saya perhatiin lagi kan, sebelum saya akhirnya samperin ya, sempat saya samperin gitu kan. Nah saya lihat lagi, ini kok mungkin pemikiran saya kecil gitu ya, kok orang jam segini naik pohon gitu kan. Nah, udah saya samperin ke bawah pohon rambutan. Baru disamperin tuh. Saya samperin sahabat, bener, Itu saya samperin. nggak ada rasa takut gimana gitu, Mang? Saya mikirnya orang kok, saya mikirnya masih orang gitu, makanya saya penasaran itu. Mungkin Ini- karena istilahnya baru bangun tidur atau Iya, nyawa belum kumpul lah Jawa belum istilahnya kumpul gitu ya. juga gitu. Jadi pikirannya itu orang Ya gitu. yang pasti masih ingat lah gitu kan, umur segitu udah masih ingat ya. gitu. Nah saya samperin nih sahabat kan, saya samperin ke bawah persis pohon itu, Itu baru di jalan tuh ya. jalan gitu ya. saya. Nah pas di bawah itu saya nengok ke atas, dan bener-bener banget apa yang saya lihat itu Masih ada. masih ada, masih ada. Ya pakaiannya putih,
putih kayak mbak-mbak gitu ya, kayak tadi saya bilang ya, Mbak Kun gitu kan, pakaiannya putih, cuman posisi tangan dia teh lagi begini bang, tangannya lagi begini, Itu jelas kelihatan. jelas banget, soalnya kan emang agak tinggi ya pohonnya, cuman dia nggak sampai di ujungnya banget, tengah-tengah lah gitu masih kelihatan. Kelihatan ya. Nah kalau kata orang Betawi mah mungkin uncang-uncang ya, Ya, lagi uncang-uncang ya, posisi kaki rapat gini, tangan begini nih, kayak lagi. Tapi maaf bang, kakinya kelihatan. Kakinya enggak sih, enggak, karena emang Putih putih. kayak apa namanya, Daster. daster gitu, putih ya, kayak polos jubah gitu. putih ya. Heeh. Nah saya lihat itu dia seperti lagi ngegendong begini-begini sambil senandung. Maaf, itu pas Mang Rudi lihat posisi seperti ini, Ya kelihatan nggak apa yang dipegang sama dia? enggak, karena terbatas gitu kan jarak pandang saya gitu, yang pas Tapi kelihatan posisi kelihatan tangan ini. begini kelihatan banget. Nah dia posisinya lagi uncang-uncang begini nih sahabat, sambil bersenandungnya itu kayak nidurin bayi mau tidur gitu, cuman kayak saya lebih perjelas lagi ya, dia bersenandungnya itu begini. Oh, cuma lirik gitu Itu suaranya doang, gitu liri-liri ya. gitu ya. Nah, terus gimana tuh? Sama Mang Rudi diapain itu? Saya panggil, justru saya apa sih namanya, saya panggilin gitu kan, saya panggil gitu ya, namanya kecil, masih kecil gitu ya, saya panggil begini, ngapain malam-malam naik di pohon, turun nanti jatuh, kata saya begitu. Ngomong begitu saya bener-bener. Aduh, saya nggak bisa bayangin tuh gimana itu rasanya ya kalau saya itu ya. Aduh, Nah, saya kan pemikirannya masih mungkin orang gitu, orang kan. Ya kebetulan banget mas, posisi saya bangun tidur itu buang air kecil, situasinya saya nggak tahu pasti ya kapan jam berapanya gitu ya. Yang pasti mah udah orang-orang itu udah pada tidur lah, udah pada pulas gitu tidur, ya. posisi TV juga mungkin udah mati. Udah mati posisi TV udah. Nah, terus pas Mang Rudi ngomong kayak gitu, itu gimana tuh reaksinya tuh? Nah pas saya habis ngomong turun nanti jatuh gitu kan ya, dia itu kayak agak ngelirik kepala ke bawah dikit, cuman nggak kelihatan, tapi geleng-geleng begini nih, sambil ada ketawa, sambil ada ketawanya juga masih liri-liri kayak gitu suaranya. Berarti itu dia nunduk gitu ke arah Mang Rudi gitu. Nunduk begini dia sambil geleng kepalanya begini nih, geleng-geleng. Nah, terus Mang Rudi gimana tuh? Sempat ngomong lagi, ngucap lagi untuk nyuruh yang kedua kalinya atau gimana? Enggak. Wah, sahabat, saya langsung merinding nyeritainnya nih. Ini mohon numpang-numpang nih ya. Ya, kita udah numpang-numpang ya nih. Ya, jadi setelah saya panggil gitu kan, dan dia sempat nengok ke bawah, cuman nggak terlalu nengok, geleng-geleng kepalanya gitu. Mungkin saya sih nggak lama bang, langsung saya tinggalin. Langsung tinggalin ya. Dengan posisi sosok Mbak Kun tadi itu masih di atas. Masih ada di atas. Jadi nggak hilang gitu enggak ya? Dan saya jalannya aja santai aja, nggak mikirin apa-apa. Ya nggak mikir gimana sih, belum ngumpul gitu ya, baru bangun tidur gitu. Tapi jelas ya. Tapi jelas banget itu sahabat, pengalaman saya ketemu Mbak Kun tengah malam gitu, dan posisinya teh seperti lagi gendong bayi gitu. Jadi kayak di film gitu. Kayak di film persis banget itu, film-film. Nah, terus pas Mang Rudi masuk ke dalam tuh, Mang Rudi bangunin orang tua apa? Langsung lanjut tidur. Langsung lanjut tidur ya. Nah, besoknya saya baru cerita. Semalam masa, kata saya gitu ya ke orang rumah, ke orang tua gitu. Semalam masa pas saya di luar ada mbak-mbak di atas pohon, saya bilang gitu. Terus orang rumah gimana tuh? Pernah kaget dong? Ya mungkin kaget, tapi udah dimaklum kali ya, namanya anak kecil gitu, udah hal biasa ya buat mereka mah gitu, ngelihat kayak gitu-gitu. Ya kayak orang tua mah percaya aja tuh, cuman nggak banyak bicara gitu, kayak ngedengerin aja gitu. Nah, ini saya jadi semakin penasaran nih kepada sama Mang Rudi nih. Kenapa itu Mang Rudi bisa ngelihat kayak kenapa gitu saya terus-terusan gitu ya. kan yang diliatinnya gitu. Saya juga nggak tahu nih sahabat.
ya mungkin ada kelebihan apa gitu dalam diri saya waktu kecil gitu ya, yang saya nggak tahu pasti gitu. Yang pasti mah sering banget gitu kejadian-kejadian kayak gitu di depan mata saya sendiri, dan nyaksiinnya itu bener-bener jelas gitu. Nah itu berarti dengan adanya seringnya Mang Rudi dikasih istilahnya penampakan kayak gitu, mungkin sampai sekarang ini Mang Rudi jadi berani ya sama kayak gitu kan enggak Ya jadi kesannya mah kayak biasa apa gimana? kayak biasa aja gitu, ngelihat kayak orang-orang, kayak ngelihat apa sih namanya, orang-orang bikin film kayak gimana gitu ya, konten-konten gitu ya. Saya sendiri pun udah ngelihat, makanya ya biasa aja gitu sekarang. Berarti kalau yang kita suka tonton di film-film ya sobat ya, penampakan Mbak Kun itu ya mirip mungkin ya seperti itu ya. seperti itu penggambarnya, dan saya nggak tahu juga ya kok bisa sama juga gitu kan. Identiknya itu ya, identiknya dasteran putih gitu. Nah baik sobat, ini sangat menarik ini cerita-cerita Mang Rudi. Pokoknya kalau mau pengen tahu lagi ikutin aja terus. Pokoknya channel tetap kita nih. ikutin, masih ada cerita saya yang belum saya bagiin ke kalian semua. Yang penting jangan lupa dukungannya. Nah itu dia, Subscribe, like, komen dan juga bagikan. share atau bagikan, biar kami itu makin luas dan kami makin semangat nih bikin kontennya gitu. Sambil ini Bang. Oh iya, kebetulan mah ini posisi kita itu setelah hujan Bang ya, Iya. habis hujan sahabat. Jadi maaf aja nih, apa sudut kameranya agak berbeda nih. Biasanya dari sebelah sana ngelihat api kan, di sebelah kanan saya nih sekarang pindah nih agak tengahan dikit. Hujan sahabat tadi sore itu, Jadi kita nggak bisa bikin api. dan juga kita emang nggak ada kameramen. Nggak ada Gini aja udah. kameramen Jadi juga. kamera nonstop aja gitu. Ya, ya dimaklum lah gitu kan. Ya gimana Mang? Terus udah tuh kayak gitu. Udah Ada sih. apa namanya? Pas malam berikutnya gitu, Bang Rudi misalkan nih lagi tiduran tuh, nah tiba-tiba pengen buang air kecil lagi. Sempet keluar lagi apa enggak? Apa udah kapok dari situ? Masih biasa sih, Masih biasa. masih biasa, masih sering keluar juga gitu. Tapi Cuman udah- emang kebetulan udah pas, aja ya. ya kebetulan banget mah yang lagi pas banget waktunya gitu ketemu fenomena penampakannya itu. Masih sih, masih sama. Ya baik sobat ya, mungkin emang kembali ya kita tidak bisa pungkiri kalau Ya, yang seperti itu tuh memang ada ya Ada. di kehidupan kita. Mungkin ya karena nggak semua orang lah istilahnya dikasih kelebihan yang bisa menyaksikan atau melihat yang seperti itu ya. Salah satunya mungkin Mang Rudi ini ya itu mungkin ada sesuatu di dalam badannya dia, makanya nanti nih saya pengen kupas lagi nih. Tapi nanti boleh, aja ya. boleh. Ya nanti aja boleh, nanti saya coba apa lebih detail lah gitu tentang saya gitu kan, Ya. lebih perinci lagi lah kenapa saya bisa ngelihat gitu kan, ada latar belakang apa nih gitu. Ya, baik Mak, mungkin untuk konten kali ini nih sepertinya sudah cukup dulu ya. Ya udah cukup dulu sampai sini. Cukup dulu ya. Nanti kita akan berbagi lagi dengan cerita-cerita yang Nanti lainnya kita ya. lanjut konten berikutnya yang lebih menarik lagi gitu kan. Pokoknya ikutin aja terus. Ikutin channelnya. terus kita. Ya baik Mang, ditutup dulu dong Mang. Oke sahabat, cukup sampai sini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita semua gitu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan gitu kan, dan juga lokasinya yang ala kadarnya gitu. Ya emang ini udah ciri khas kita. Ciri Mang. khas kita juga Di sih pinggir kali sebenarnya kayak gini. ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa dukungannya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya itu jangan lupa ngopi sahabat. Itu asli serem itu Mang kalau saya bayangin itu. Saya nggak bisa bayangin. Sampai merinding saya. Tadi itu merinding saya bener. Iya sama sih saya juga.